Nah sekarang untuk membedakan manusia dan bukan manusia, manusia yang hidup dengan manusia yang mati itu ada di nutfatun wan nutfatu ta'ridulahal hayatu. Jadi aslinya nutfah itu mati Pak, barang yang mati ya. Maka ciri hidupnya laha al hayatu, baginya ada kehidupan, wahia mabihi al ihsasu, sesuatu yang dengannya al-ihsasu. Al-ihsas itu perasaan. Jadi yang disebut hidup itu memiliki perasaan, gitu Pak. Jadi kita disebut hidup kalau mempunyai perasaan. Kalau tidak mempunyai perasaan, mati. Mati rasa ya. Tetangga membutuhkan sesuatu, kita ada tapi kita enggak merasakan apa yang dia rasakan, berarti mati Pak. Jadi yang disebut hidup itu memiliki perasaan. Makanya orang kafir disebut mati di Quran itu. Orang kafir itu disebut mati karena tidak memiliki perasaan. Rasa syukurnya nggak ada. Udah difasilitasi oleh Allah kan, pengen minum sediain air oleh Allah ya, pengen makanan sediain makanan oleh Allah, tapi tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Bapak kalau punya temen minta apa ke Bapak kasih, pengen apa disuplai, terus dia nggak terima kasih, itu bagaimana perasaan Bapak? Nah iya kan, itu orang gak tahu diri gitu, gak tahu diri, mogok diservisin Pak Ujangnya, gak tahu diri, ngucapin makasih aja enggak gitu. Ngucapin makasih, itulah orang kafir, orang mati. Bapak kalau punya tangan nggak bisa terasa, itu gimana namanya? Iya kan, mati ya. Gitu. Makanya Quran nyebutnya di Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukan, berapa kali itu? 31. Saking pentingnya Allah sampai mengulang-ulang 31. Denger enggak gitu kalau diomongin tuh. Nah, ambilin korek api. Iya Pak. Ngomong lagi, anak enggak? Ngambil sampai 31. Kira-kira yang terakhir pakai apa? Pakai sendal. Allah pun begitu ke kita. Nikmat mana lagi gitu. Tapi nggak pernah tersentuh, gitu ya Pak ya. Pengen istri dikasih istri, pengen anak dikasih anak, pengen harta dikasih harta, suruh terima kasih nggak, gitu Pak. Nggak punya perasaan. Nah itu berarti mati, gitu ya. Nah jadi apa itu mati? Wal mautu didduha. Kematian itu kebalikannya. Au adamuha, tidak adanya. Maksudnya tidak ada perasaan. Kebalikannya, kalau hidup punya perasaan, kalau mati tidak punya perasaan. Makanya di sini ada kaulani ya. Ada dua pengertiannya. Wal khalqu yang dimaksud alasani yang kedua bimakna at-takdir. Jadi khalqu maknanya at-takdir, kepastian bahwa Allah itu memastikan kita untuk diuji di dunia. Gitu. Bukan untuk apa-apa. Allah ciptakan kita di dunia itu untuk diuji. Gitu. Untuk diuji. Siapa di antara kalian yang amalnya paling baik? Itu Pak. Bukan untuk kehendak sendiri. Kita itu dicipta oleh Allah itu untuk diuji. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan sakit. Itu. Diuji Pak isinya. Dikasih anak, dikasih istri, dikasih harta, semuanya ujian. Merasa nggak itu diuji? Kalau Bapak diuji, siapin nggak jawabannya? Nah iya, itu. Nah kita kadang-kadang biasa saja ya. Gimana Pak? Dia hafalin dulu.
Gimana jawabannya kan? Kita boro-boro ngapalin. Nah itu ngapalinnya ada di pengajian. Ya. Makanya ujian yang diberitahu jawabannya itu pertanyaan mungkar nakir. Ujian nasional dikasih tahu soalnya apa jawabannya? Lah kalau mungkar nakir itu dikasih pertanyaannya dikasih, tapi nggak bisa jawab. Itu kan ya. Malah ada yang nggak bisa jawab, padahal di sini apal. Nah itu, ya. Makanya jadilah orang yang pinter. Orang pinter tuh pasti ngumpulnya sama yang pinter, Pak. Orang bodoh ngumpulnya sama yang bodoh. Coba Bapak perhatikan. Bapak punya anak, ditanya, nak ranking berapa nak? Ranking 7 Pak. Bagus anak Bapak ranking 7. Gitu. Bapak dulu belum pernah ranking 7 nak. Kamu ranking 7 tuh bagus. Apa kata anak jawabnya? Itu Pak, si itu malah ranking 1. Si ini ranking 2. Tuh. Orang pinter itu selalu gabung dengan yang pinter. So, kalau anak Bapak ditanya, "Nak, ranking berapa?" Ranking 30 Pak. Ya Allah, anak lu ranking 30, nggak masuk 10 besar. Apa jawab anak? Pas itu aja ranking 40. Nah gitu. Orang bodoh itu pasti ceritanya dengan orang bodoh lagi, biar tidak dianggap bodoh. Nunjukin si itu 40, si itu malah tuh. Bener nggak? Mirip kita kan ya. Orang baik pasti ngumpul dengan orang baik. Orang tidak baik pasti ngumpul dengan orang tidak baik. Udah dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Udah. Makanya orang baik pasti kehidupannya baik. Orang tidak baik pasti kehidupannya tidak baik. Monggo perhatiin. Man amila solihan min zakarin au unsa fahuwa mu'min. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Kenapa thayyibah? Tidak hasanun lah. Iya kan? Quran tidak nyebut hasanun, thayyibah. Gitu. Beda. Baiknya thayyibah dengan baiknya hasan. Beda. Makanya ada Pak Hasan. Bukan Pak Thayyib. Bapaknya Pak Hasan ini luar biasa ngasih namanya Pak. Coba kan namanya Thayyib. Nggak pulang-pulang. Jarang pulang. Masya Allah, itu luar biasa itu. Hayatan thayyibah. Kenapa pakainya hayatan thayyibah, Pak? Tidak hayatun hasan. Ya, lihat yang paling bawah itu di Riyadoh itu nanti ada. Yang paling bawah itu Pak, ada rodita. Wa in rodita ada. Dan jika engkau ridho, gitu. Dan jika engkau ridho, wa in rodita, ajroina laka minal umuri ma qadoina laka fid duhuri. Gitu. Wa in rodita, dan jika engkau ridho, tahu ridho Pak? Rela, seneng gitu. Rela, seneng itu sesuai dengan yang kita mau nggak? Menerima itu sesuai yang kita mau tidak? Tidak mesti Pak. Tidak mesti. Bapak tuh pengen banget HP yang bagus. Dapatnya ini. Ridho. Gitu. Bapak dikasih istri oleh Allah itu tidak sesuai dengan yang dimau. Tapi ridho. Gitu. Itu. Dikasih kehidupan itu tidak sesuai yang kita mau. Tapi ridho dengan kondisi. Itu namanya thayyib. Ya. Kehidupan yang baik, tapi dia ridho, rela, gitu. Jadi tidak mesti sesuai. Apa janji Allah? Ajroina laka minal umuri ma qadoina fid duhuri. Janjinya Allah. Kalau kita ridho menerima apapun yang Allah beri, ridho, ajroina, fi'il madi itu Pak. Kami pasti memberikan imbalan itu. Minal umuri,
berupa urusan-urusan ma qadoina, sesuatu yang kami telah tetapkan. Sesuatu yang telah kami tetapkan fid duhur, dalam jangka lama. Berarti maknanya di mana? Di akhirat, Pak. Di akhirat. Dalam jangka lama.